Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Saat ini manusia telah mampu mengamati luar angkasa dengan lebih detail dan cepat. Itu merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop bernama Hubble, informasi yang didapatkan tentang keadaan di luar angkasa semakin jelas dan cepat. Kemudian ayo berdiskusi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Diskusikan bersama teman sebangkumu mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil perkembangan teknologi. Misalnya, kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu, orang menggunakan sebuah papan kecil dan menuliskannya dengan menggunakan kapur atau arang. Namun saat ini kamu juga dapat melihat orang menggunakan alat elektronik untuk mencatat, tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya. Bersama dengan teman sebangkumu, tentukan kurang lebih 5 benda yang ada di sekitarmu. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan yang sama yang digunakan pada masa lalu. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil diskusi tersebut? Kemudian modernisasi memang telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Bagaimana modernisasi mempengaruhi budaya masyarakat kita? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Modernisasi dan budaya masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru tersebut. Jika hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi jika ada norma masyarakat yang tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Modernisasi mempengaruhi masyarakat mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya atau menyesuaikannya. Modernisasi akan mempengaruhi masyarakat, akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Melalui inovasi, budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi, misalnya melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi suatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval atau JFC. Yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional. JFC digagas oleh salah satu putra asli daerah, Diman Faris. Dia telah berhasil membuat mata masyarakat nasional maupun internasional untuk mengarah ke Kabupaten Jember. Sebelumnya Kabupaten Jember hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Kehidupan agraris masyarakat ternyata tidak menghalangi kreativitas warganya untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu kota wisata fashion di Indonesia.
Ferdinand bercita-cita menjadikan Jember sebagai kota karnaval tingkat dunia. Festival ini dikemas dalam nuansa masa kini tanpa meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Festival ini selalu mengusung tema-tema Nusantara. Tema-tema tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Festival ini pun dapat dengan mudah mengundang para pemuda dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Peserta karnaval yang sangat beragam, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari petani hingga pegawai kantor, semua turut serta memeriahkan festival ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang mudah didapat di daerah Jember. Kemudian, ayo berlatih membuat clipping dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Kumpulkan paling sedikit satu artikel dari gambar dari surat kabar, majalah, atau media lain. Artikel dan gambar yang digunakan harus menjelaskan pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia, seperti yang telah kamu pahami dari artikel di atas dan kegiatan sebelumnya. Jangan lupa mencantumkan sumbernya. Buatlah clippingmu semenarik mungkin untuk mengundang orang lain untuk membacanya. Kemudian, ayo menulis. Tulislah kesimpulanmu tentang pemahaman yang kamu dapat terhadap pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kemudian, pengaruh modernisasi memang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita tidak dapat menghindari dari pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong terjadinya modernisasi. Berbagai bukti perkembangan teknologi ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tempat observatorium Bosca di Bandung. Pernahkah kamu mengunjunginya? Simaklah sebuah cerita tentang pengalaman berkunjung ke Bosca berikut ini. Ayo membaca. Berkunjung ke Observatorium Bosca. Hari ini rombongan siswa kelas 6 Sekolah Rima tiba di lokasi Observatorium Bosca. Lokasi observatorium ini berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat beruntung karena cuaca cukup cerah. Biasanya langit mendung dan gerimis sepanjang hari. Maklum, bulan Oktober memang biasanya memang musim hujan. Observatorium hanya membuka kunjungan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Menurut para astronom yang ada di sana, pada bulan-bulan tersebutlah langit wilayah Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang tanpa tertutup awan. Selamat siang adik-adik, selamat siang di Observatorium Bosca. Sapa Kak Yani. Kak Yani adalah seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB yang sedang melakukan penelitian di tempat itu. Wilayah observatorium memang wilayah penelitian para astronom Indonesia. Hari ini saya akan memandu kalian untuk melihat-lihat benda-benda yang ada di sini ya. Kakak meminta kalian untuk tidak meninggalkan rombongan selama kegiatan ini. Selain kelompok kalian, masih ada kelompok lain dari sekolah yang berbeda yang berkunjung ke tempat ini pada hari ini. Jelas Kak Yani ramah. Rima dan teman-temannya mengangguk setuju, lalu mendengarkan semua penjelasan yang diberikan dengan seksama. Rima dan teman-temannya mengikuti rombongan dengan tertib. Ia dan teman-temannya mencatat hal-hal yang menarik yang dijelaskan Kak Yani. Rima melihat beberapa teleskop yang ada di observatorium itu dan mencoba melihat gugusan bintang melalui salah satu teleskop. Rima berseru penuh kekaguman. Indah sekali, tak kusangka ada bintang sebanyak itu di langit sana, seru Rima kegirangan. Teman-teman Rima pun sangat senang. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang menangis. Rima dan teman-temannya berhenti dan mencari
asal suara itu. Setelah Rima berbicara kepada Kak Yani tentang suara itu, rombongannya berhenti. Kak Yani menghampiri asal suara itu. Kelihatannya suara itu berasal dari balik pintu. Kak Yani membuka pintu itu dan menemukan seorang gadis kecil berseragam sama dengan Rima terduduk dan menangis terseduh-seduh. "Astaga," seru Rima. "Mengapa kamu berada di sini? Bukankah seharusnya kamu mengikuti rombongan Butika?" tanya Rima kepada teman satu sekolahnya. Agatha memang tidak sekelas dengan Rima, tetapi mereka sama-sama kelas 6. Agatha seharusnya ikut rombongan Butika, wali kelas mereka. "Oh, Rima, terima kasih telah menemukanku. Aku pikir aku tidak akan bisa pulang kembali ke sekolah. Tadi aku pergi ke toilet dulu sebelum rombonganku berangkat. Karena terburu-buru, aku tidak sempat memberitahu Butika dan teman-teman lainnya bahwa aku sedang ke toilet. Ketika aku kembali lagi, mereka sudah tidak ada," jelasnya sambil terseduh. "Jangan khawatir, Agatha. Kak Yani akan mengantarmu kembali ke rombonganmu, ya. Kak Yani sudah menghubungi pemandu kelompokmu dan memberitahu kalau kamu berada di sini. Di sini juga aman kok, kamu tidak perlu khawatir," hibur Kak Yani. "Terima kasih, Kak Yani. Lain kali aku harus memberitahukan teman yang lain kalau aku sedang meninggalkan rombongan untuk keperluan tertentu," kata Agatha masih bersedih. Rima mengajak temannya itu ke bagian belakang ruangan dan membagi minumannya agar Agatha tenang. Rima bersyukur temannya itu sudah tenang. Dalam hati ia bersyukur karena diingatkan oleh peristiwa ini. Bisa saja Rima melakukan kesalahan yang sama. Ayo menulis. Berdasarkan cerita fiksi di atas, lakukan kegiatan berikut ini secara mandiri. A. Bagilah cerita di atas menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Lalu gambarlah peristiwa penting yang menjelaskan isi cerita bagian awal, tengah, dan akhir. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kamu buat. Gunakan diagram berikut. Kalian buat diagram berikut pada buku bahasa Indonesia kalian yang berisi tentang judul, pengarang, bagian awal, tengah, dan akhir. Kalian buat gambar dan membuat keterangan sesuai dengan gambar yang kalian buat. Jika kamu adalah penulis cerita di atas dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah? Akan seperti apakah cerita di atas jika kamu ubah? Cobalah untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut ini. Kalian dapat menuliskan cerita yang kalian ubah pada buku bahasa Indonesia kalian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Peluncuran satelit ke luar angkasa telah dimanfaatkan manusia untuk menyebarkan informasi, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan berbagai cara yang kreatif dan masa kini. Kemudian, ayo membaca. Bacalah artikel tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan berikut ini dengan seksama. Tradisi ngayah di masyarakat Bali. Kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan telah menjadi norma yang diturunkan dari para nenek moyang. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari di kalangan masyarakat. Tradisi yang tetap terpelihara dan dianggap penting hingga kini. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan masyarakat Bali. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama, tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan keagamaan. Ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan keseharian, saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja. Melakukan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong menolong, dan masyarakat ngayah juga berarti menyumbang, tidak hanya menyumbang secara materi. Ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan di setiap acara keagamaan yang dilakukan bersama-sama. Setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya
baik dengan materi maupun tenaga untuk menyukseskan acara tersebut. Kemudian ayo berdiskusi. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan artikel di atas, bersama dengan teman sebangkumu cobalah untuk mencari tahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan juga bagaimana peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Pancasila dalam Pancasila. Tuliskan hasil diskusimu di atas selembar kertas, lalu bacalah secara bergiliran di dalam diskusi kelas. Tempelkan hasil diskusimu di papan tulis. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berlatih. Bersama dengan teman sekelompokmu carilah artikel di majalah atau surat kabar yang menjelaskan tentang peristiwa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat kita. Lakukan penelaahan terhadap peristiwa tersebut dan hubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila yang berhubungan dengan usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Presentasikanlah hasil pekerjaanmu di depan kelas. Kemudian ayo renungkan. Pernahkah kamu membayangkan jika hidup sama seperti ketika orang tua atau kakek nenekmu hidup dulu? Sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjalani kehidupan seperti itu? Apakah sikap dan keterampilan itu masih diperlukan saat kamu menjalani kegiatanmu sehari-hari pada masa kini? Kemudian kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu peristiwa dan kegiatan apa saja yang pernah terjadi di lingkunganmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat kamu tinggal. Demikian pembelajaran kali ini. Kiranya cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.